إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله لعلكم تفلحون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam diri kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah, sehingga kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'abbudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat yang tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun karena salawat yang senantiasa kita ucapkan, kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh kewajiban serta menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Pada bulan mulia inilah umat Islam akan meningkatkan intensitas ibadah, baik dengan menunaikan kewajiban, lebih-lebih sungguh-sungguh kita memperbanyak amalan sunnah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya memperbanyak ibadah saat Ramadan karena pahala kebaikan dilipat gandakan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya kecuali amalan puasa, karena puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Ramadan mengandung 3 janji besar, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan janji pemberian pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa
wa akhiruhu itqum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi penentu keselamatan hamba di akhirat. Namun rahmat tersebut diraih melalui ketaatan dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum. Dalam Tanbihul Ghafilin, Syekh Abul Lais As-Samarqandi mengisahkan seorang ahli ibadah yang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, melainkan masuk surga karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum. Keutamaan berikutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan maghfirah atau bulan ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam, yaitu manusia, pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ramadan menjadi momentum terbaik untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga atau janji Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah terbukanya pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Syekh Izzuddin Abdus Salam menjelaskan bahawa dibukanya pintu surga merupakan simbol dorongan untuk memperbanyak amal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan diri kita untuk dekat dengan Allah, dan Allah janjikan surga untuk diri kita. Lalu syaitan menjadi peringatan untuk diri kita untuk kita menjauhkan maksiat-maksiat, sehingga menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita melalui Ramadan ini menjadikan diri kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah terhadap hamba-hambanya yang terus taat kepada Allah dan menjadikan itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.